Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, coba kalian bikin doa dulu. Mari kawan, sebelum kita mulai belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua. Hadir. Kalian semua udah ya. Ada 22 ya. Ya, ada 22 orang di kelas. Sebelum kita ke acara itu, kita ketahui dulu kenapa tujuan pembelajaran ini dilakukan. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini melalui video, PPT dan gambar, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar nilai-nilai Pancasila, kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari. Yang kedua, melalui tayangan PPT kita dapat menganalisis Pancasila dalam nilai kehidupan sehari-hari ini. Ya. Yang ketiga, melalui diskusi gambar, video dan PPT, peserta didik dapat mengevaluasi mengenai terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya sesuai dengan perkembangan secara benar dan cepat. Ya, sebelum kita masuk ke semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Oke, dengan tegang kita bikin ekspresi ya, sambil duduk aja, ya. Ekspresinya gimana ya? Kita punya silanya 5. Ini menerapkan nilai sila kelima. Bapak pengen tahu kalian cara menghitung 1 sampai 5. Kita mulai ya. 1, angkat tangannya ke atas, angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. 1, gimana 1? 1. Biasa gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Bapak ubah. 1-nya kayak gini.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo kita mulai bareng-bareng ya. Tiga. Bingung. Dua. Empat. Ya, ulang. Ya, saya mulai ulang. Empat. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Empat. Dua. Satu. Tiga. Empat. Dua. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu sedikit ya. Sedikit dulu biar tegang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Ya, silakan ditulis. Bapak punya pertanyaan. Ya, nanti jawab saja. Ini pertanyaan pemantik buat kalian lebih semangat belajar Pancasila ya. Pertanyaan satu nih gampang sebenarnya kalau kalian terangkat di kehidupan sehari-hari selama ini. Tapi kalau kalian belum sulit. Ya, nomor satu, apa pandangan kalian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana tantangan penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan yang saling terhubung ini? Coba Bapak pengen tahu. Yang pertama dari kemarin udah dibagi kelompok ya. Nanti kita bagi kelompok. Ya, kelompok satu siapa? Ya, menurut Anda ya, apa pandangan kalian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Nomor satu. Ya, enggak. Silakan Pak Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan sehari-hari, menurut sila pertama, yaitu nilai ini dapat tercermin melalui sikap toleransi terhadap berbagai keyakinan, penghormatan terhadap nilai-nilai moral, serta kesadaran dalam berkaitan dengan keberadaan yang lebih tinggi. Kesadaran dalam keberadaan yang lebih tinggi. Berarti kita sadar bahwa manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, kelompok dua mungkin ada. Kelompok dua ada. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, enggak? Silakan. Menurut saya, Pancasila mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini menginspirasi kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan kolaborasi, keadilan, persatuan, dan spiritualitas. Oh, jadi kalian itu menilai dari Pancasila dari 5 sila. Kelompok tiga ada? Enggak. Menurut saya, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Iya, kasih tepuk tangan ya. Ini harkat paling tinggi manusia. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan. Menurut saya kehidupan sehari-hari Pancasila yaitu seperti gotong royong, mengambil keputusan secara bersama dan musyawarah. Berarti sila 4, pengambilan keputusan secara bersama. Ya, kasih tepuk tangan Topik ya. Lanjut yang kelima dan ya, silakan. Menurut pandangan saya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan bermartabat, memadu individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, lebih ke sila kelima. Kamu kelompok 5 ya? Oh iya, ya lebih ke sila kelima. Oke, yang kedua, ya Bapak kamu tetap ya kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 5 ya. Oke. Yang kedua, bagaimana tantangan penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan yang saling terhubung ini? Jadi dalam Pancasila, bagaimana sih Pancasila menghadapi dunia yang globalisasi ini? Ada? Mungkin saya ajak dulu dari kelompok 4, ada tanggapan? Ya, kelompok 2 ya. Terima kasih sudah berani menampilkan. Ya. Bang, silakan bangun aja, Bang. Perkenalkan, saya Benny Yuskana dari kelompok 2. Saya punya pertanyaan nomor 2, yaitu tantangan
Tantangan penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan bangsa yang berhubungan melibatkan integrasi nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari. Salah satu tantangannya adalah menjaga sikap gotong royong dan toleransi di tengah perbedaan. Kita memahami nilai keadilan dan persatuan dalam berbagai konteks sosial. Ya, jadi menjaga kebersamaan dalam konteks toleransi. Kasih tepuk tangan buat Billy. Silakan yang lain, acak aja. Ya, Alawi. Tadi topik ya, dan Alawi kelompok 4 nih. Ya, silakan Alawi. Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita. Ada suasana kebatinan dalam cita-cita. Kasih tepuk tangan. Lanjut, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ya, tuanya nih, kelompok 5. Ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan dunia atau globalisasi dapat melibatkan berpartisipasi dalam upaya global untuk mengatasi ketidakadilan, konflik, dan isu kemanusiaan. Ya, terima kasih. Usaha untuk menghindari konflik. Ya, kasih tepuk tangan buat dia. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Siapa namanya? Siapa? Sahila. Ya, silakan. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam dunia. Oh, untuk memberantas korupsi, dan nepotisme. Ya, kelompok 1 kasih tepuk tangan buat Sahila. Kelompok 1 nih. Silakan. Ayo anggotanya. Ayo, ada yang bisa? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Adi Nursadia dari kelompok 1. Jawabannya adalah toleransi beragama, etika dan moral internasional, pemberdayaan spiritualitas, menjaga harmoni antar umat beragama, kerjasama global yang adil. Oh, jadi untuk menjaga keharmonisan dalam toleransi, kita menjaga toleransi ya. Oke, sesama umat beragama di dunia. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kita lanjut ke yang inti. Bapak ingin mencoba memberikan contoh sila dari sila pertama sampai sila ke 5. Untuk itu nanti kalian maju satu ya, sesuai dengan kelompoknya di masjid. Bapak coba dulu menampilkan sesuai tadi, sesuai dengan pembelajaran kita. Saya coba menampilkan PPT, videonya beserta gambarnya. Yang pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ini yaitu 1. Meningkatkan rasa toleransi sesama umat beragama. 2. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. 3. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan mengalami kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang 4. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi lebih kepada toleransi dan menjaga ibadah di agama dan kepercayaan masing-masing. Itu sila pertama. Sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ini yaitu 1. Mencintai sesama manusia. Awas, jangan disalahartikan ya. Mencintai sesama manusia itu mengasihi dan menyayangi. Ini banyak yang disalahartikan dengan arti yang negatif. 2. Mengembangkan sikap tegar rasa. 3. Melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain. 4. Bersedia membantu orang lain yang mendapatkan masalah. 5. Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Lanjut kita ke sila ke-3. Nanti satu-satu ke depan ya. Sila ke-3, Pancasila berbunyi kesatuan Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ini yaitu 1. Cinta tanah air dan bangsa. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4.
4. Mempererat kesatuan demi kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi itu di sila ketiga itu dikesampingkan buat kepentingan negara. Itu makna persatuan itu satu. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Kita lanjut ke sila keempat. Nanti ada juga. Sila keempat, Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 1. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 3. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4. Menjelaskan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. 5. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakilnya yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Lanjut, sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ini yaitu 1. Menghormati hak-hak orang lain, suka bekerja keras, bersikap adil, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan kegotong royongan. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itu makna atau dari sila kelima. Kita lanjut videonya ya. Kita tonton videonya. Kami sama nanti. Kamu tampilkan videonya juga. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan
dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nanti di situ ada lomba diskusi. Silakan kalian nilai sesuai dengan kelompok yang mungkin sudah Bapak baca di situ. Ada penilaian antar kelompok, silakan sambil kalian memperhatikan orang yang ke depan, kalian menilai antar kelompok yang sudah diberikan. Ya, Bapak acak kelompok 1 bukan dinilai sama kelompok 1, tapi sudah diacak. Oke, kita mulai dari kemarin sudah minggu depan, kemarin ini sesuai dengan kelompok ya. Udah saya acak lagi ya. Yang pertama kelompok 1 kalau saya ketua Rafael, Muhammad Rizky, yang kedua Rafael, ketiga Anggi, keempat Taufik, kelima Tiara. Bukan gitu ya? Ya udah, silakan mau duluan siapa kelompok 1 dulu? Maka silakan dipersilakan waktu dan tempat, dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan sila pertama. Untuk kelompok yang mendapatkan sila pertama silakan dikomentari ya, sekalian ditulis, nanti ada sesi tanya jawab. Sudah disiapkan tulisnya, operatornya sudah disiapkan, silakan memperkenalkan diri. Ya. Iya, enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila sila pertama yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk materi yang akan kami bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Saya Muhammad Rizky Saputra sebagai ketua. Samping kanan saya Andra Dwi Putra sebagai wakil. Samping kiri saya Adinda Nursadia sebagai anggota. Dan sampingnya Adinda yaitu Hilmia Pani Najwa sebagai operator. Sebuah video kali ini kita akan mempelajari contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan bersimbolkan bintang emas. Langsung saja yuk kita pelajari berikut contoh pengamalan sila. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa bisa dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, misalnya belajar, makan, atau beraktivitas dan lain sebagainya. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Kita harus disiplin dalam beribadah secara tepat waktu. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Ada banyak agama di Indonesia dan kita harus menghormati agama orang. Selanjutnya adalah yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Harus bergaul di agama lain. Selanjutnya yang kelima, tidak boleh memaksa agama kepada orang lain karena agama itu adalah hak asasi manusia. Itulah 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila dan dengan videonya.
Hai teman-teman, selamat datang dan semangat belajar bersama Dapur Imajinasi. Kali ini kita akan mempelajari contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan bersimbolkan bintang emas. Langsung saja yuk kita pelajari. Berikut 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa bisa dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, misalnya belajar, makan, dan lain-lain. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Kita harus disiplin dalam beribadah. Beribadah secara tepat waktu. Selanjutnya adalah menghormati agama orang lain. Ada banyak agama di Indonesia dan kita harus menghormati agama yang dipeluk oleh orang lain. Selanjutnya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam bermasyarakat, kita juga harus bergaul dan menghormati umat agama lain. Selanjutnya, tidak memaksakan agama. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain karena beragama itu adalah hak asasi manusia. Itulah 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan juga berhenti. Ada yang silakan dilanjut. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kelompok kedua. Silakan. Kasih. Pelan-pelan ya, karena ditulis dulu. Jangan cepet-cepet. Saya Rafael dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Pelan-pelan. Bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kelompok 4. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dari kelompok 4. Ingin menanyakan bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Diulang. Ya. Ulang. Bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya, lanjut. Oke, silakan. Yuk. Baik, saya akan menjawab soal pertama, yaitu dari Rafael J. Jelaskan bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar agama. Yaitu jawabannya, nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan mendorong sikap toleransi
menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Sudah cukup, Bunda? Cukup. Ya, lanjut. Siapa yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Alawi dari kelompok 4. Bagaimana setiap warga negara dapat berperan dalam mempertahankan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah setiap warga negara dapat berperan dengan menghormati keyakinan agama sesama, menjalankan ibadah dengan damai, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang memperkuat rasa persatuan dan toleransi dalam masyarakat. Sudah jelas, Alawi. Menghormati setiap agama yang ada di Indonesia. Kurang lebih gitu ya. Ada lagi yang mau? Oh, sudah jelas, Alawi. Ada yang mau nambahin lagi? Lanjut. Silakan tanya lagi. Ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup. Baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 2. Sudah siap untuk bersama operatornya? Mentulisin, silakan. Operatornya duduk di komputer. Ya boleh, silakan kenalkan dulu. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila sila kedua beserta contoh-contohnya. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Rafael sebagai ketua, Firly sebagai wakil ketua, Siam sebagai operator, dan Noval sebagai anggota. Berikut contoh-contoh penerapan sila kedua. Contoh-contoh penerapan sila kedua. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan setiap butir Pancasila berdasarkan masing-masing maknanya. Contohnya penerapan berdasarkan makna sila kedua Pancasila diantaranya adalah 1. Dengan cara menghormati orang lain. 2. Dengan menghargai pendapat orang lain. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan tidak boleh merendahkannya. 3. Dengan bertindak adil dan senantiasa menerapkan sopan santun. Dalam bertindak kita harus mengacu pada kebenaran. Sekian contoh-contoh penerapan nilai Pancasila kedua. Berikut tayangan video Pancasila nilai kedua. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, apakah kamu sudah tahu makna dari sila-sila tersebut? Kali ini Green Kids bakal membahas makna Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita simak uraiannya agar kita lebih paham tentang dasar negara kita yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna Pancasila sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan gak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di mata hukum yang mengaku setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak bangsa, kita bisa memaknai Pancasila sila kedua ini dengan berbagai cara. Di antaranya ialah dengan menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa
Nah, contoh penerapan berdasarkan makna sila kedua Pancasila diantaranya adalah dengan cara menghormati orang lain. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk mengembangkan hobi, misalnya bernyanyi, dan kita pun berlatih terus setiap harinya. Namun, ada kalanya anggota keluarga lain di rumah membutuhkan waktu yang tenang karena perlu belajar untuk mempersiapkan ujian. Nah, kita pun harus menghormati mereka dan mengatur jadwal untuk berlatih bernyanyi di waktu yang gak mengganggu orang lain. Contoh lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendapatnya sendiri-sendiri, dan kita pun gak bisa memaksakan pendapat kita agar orang lain ikut setuju. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan gak boleh menolaknya. Misalnya, saat sedang berdiskusi dengan banyak orang, kita gak boleh egois dan harus mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Contoh berikutnya adalah dengan bertindak adil dan senantiasa menerapkan sopan santun kids. Dalam bertindak, kita harus mengacu pada kebenaran. Misalnya, saat kamu mencuri, kamu gak boleh mendengarkan pria-pria tersebut hanya karena ia adalah hamil, atau karena dia adalah anak dari salah seorang guru di sekolah. Selain itu, yang paling penting adalah sopan dan santun. Dimanapun kita berada dan menghadapi siapapun, kita harus selalu bersikap dengan sopan dan santun kids. Nah, itulah makna Pancasila sila kedua beserta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penampilan video dari kami. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 5 ya. Silakan mic-nya diberikan. Tunggu aja di sini. Sudah siap menulis? Perkenalkan, nama saya Asyafilia, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Sudah jelas belum? Kalau ini ulang. Sudah ulang. Pelan-pelan. Tenang aja. Bagaimana penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Itu aja diputar aja. Yang beberapa. Oh, ada. Ada nggak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Saputra dari kelompok 1. Apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila? Apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila? Silakan, kalau mau dicari dulu nggak apa-apa. Kalau sudah ada silakan dijawab, dicari dulu. Ada yang bisa menjawab langsung. Kalau tidak dicari dulu. Sudah? Ya. Saya bakal menjawab pertanyaan dari Aisyah. Penerapan Pancasila nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terwujud melalui penegakan hukum yang berkeadilan, pemberdayaan sosial ekonomi, serta pendidikan yang mendukung perkembangan moral dan etika. Sudah cukup. Ya, lanjut. Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan Rizky Saputra. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mencakup perlakuan setara, keadilan sosial dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral tinggi terhadap sesama manusia. Bisa ditangkap, Rizky. Ada yang mau ditambah atau dibantah? Nggak apa-apa, ditambahin. Silahkan. Menurut kamu apa? Menurut kamu bagaimana? Sila kedua sesuai dengan Pancasila. Menurut kamu apa?
Bapak mau bertanya sama kamu ya. Kalau ada kamu berangkat kerja di sini, andai kan kamu bekerja di tengah jalan ada orang nenek-nenek mau nyebrang, sedangkan waktu kamu telat, di situ sudah jam 7. Apa yang kamu lakukan sesuai dengan sila kedua? Yang keras tuh dikasih pikir, jelasin secara detail. Setelah membantunya kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan untuk membantunya nenek itu menyeberang? Silakan diberikan argumentasinya. Saya akan membantunya meskipun udah telat sih waktu jam berangkat kerja. Setelah kamu berangkat kerja, apa yang kamu akan lakukan kepada atasanmu? Saya akan bilang ya Pak, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dibilang sesuai kejadian apa pada saat itu kamu waktu kejadiannya? Ya. Pada saat itu kamu bilang ke atasan kamu atau pada nanti sudah di kantor? Ini sesuai dengan sila kedua loh, ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu ada nenek-nenek yang menyeberang? Yang kamu lakukan itu untuk ke kantor, kamu sampai dulu kantor baru menjelaskan apa waktu itu kamu menelpon dulu kamu seberangin. Silahkan. Saya membantu mereka dulu, habis itu baru lanjut ke kantor. Langsung ke kantor. Ya sebaiknya dilakukan telepon dulu, ya, karena memastikan bahwa kamu itu membantu nenek-nenek menyeberang dulu. Karena pada saat itu kamu mau berangkat kapanpun pasti telat, karena sesudah jam 7, ya. Kamu foto, kamu bantu nyeberang dulu nenek-nenek, baru kamu di kantor jelas. Itu dia. Kadang-kadang kita suka nyepelein itu, sampai kantor kita diomelin telatnya. Padahal kita pada saat itu membantu nenek-nenek sedang menyeberang. Kira-kira itu yang Bapak tambahin, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 4, kelompok 5. Selain Bapak loh, ya. Lanjut, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ya, di sini ada yang contoh toleransi sila kelima untuk Rafael. Rafael agamanya Noni ya, non Islam ya. Ya, jadi dari tadi kita menyebutin salam karena Rafael adalah non Islam. Kalian harus bisa menghargai Rafael kalau berada di sini. Gak boleh memaksakan kehendak Rafael. Terima kasih Rafael. Ya, kasih tepuk tangan berani Rafael. Nah, lanjut ke kelompok 3. Oke, sudah siap semuanya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja, tenang ya. Tenang, ulang. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu persatuan Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Andi Purnamasari sebagai ketua, ada Desi sebagai wakil ketua, ada Reva sama Yuni sebagai anggota, dan ada Saira juga sebagai operator. Sebelum menanyakan videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap atau pengalaman sesuai dengan sila ketiga di lingkungan sekolah. 1. Melaksanakan upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air. 2. Menyanyikan lagu nasional. 3. Melakukan piket kelas bersama sebagai wujud persatuan, menjaga kekompakan saat bermain atau berolahraga. Berikut ini tayangan videonya.
Benar ya? Coba dikeluarin dulu, semuanya dikeluarin dulu. Ya, yang punya soal silahkan dikerjakan saja. Nanti dikumpulkan kembali. Sehingga kita menunggu presentasi dari kelompok 3. Coba dikeluarin dulu semuanya. Nah, nanti kalian masuk lagi sambil mengerjakan lembar kerja ya. Apa laptopnya? Coba dibantu kelompok 2. Keluarin nggak bisa? Coba teknisi kelas TKJ nih. Saling tolong menolong sesuai dengan kebutuhannya, sama seperti nilai Pancasila ini. Bisa? Nah, silakan masuk lagi. Di refresh dulu. Refresh dulu. Refresh klik kanan, masih mulai. Ya. Nah. Di kanan itu masih buta.
Ya, guys, ini ya silakan masuk lagi. Ya, buka di itu aja. Jangan dihapus. Keluar aja. Ya. Nah, terus sedikit. Jadi di mana? Ya. Mana? Ya. Ya, mulai. Nggak boleh. Oke. Silakan mulai lagi. Kita tampilkan videonya. Ya, ini video dari kelompok 3. Masih belum bisa juga. Kenapa? Hai teman-teman, selamat datang di channel Dapur Imajinasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Berikut ini adalah sikap atau pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air. Yang kedua, rasa cinta tanah air juga dapat diwujudkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Ketiga, melakukan piket kelas bersama sebagai wujud persatuan. Keempat, menjaga kerukunan dengan teman tanpa memandang perbedaan. Kelima, menjaga kekompakan saat bermain atau berolahraga di sekolah. Nah, teman-teman, itulah pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Ya, Sekian dari tayangan video kami. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. silakan. Ya, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa pentingnya sila ketiga bagi kehidupan bangsa Indonesia? Jelas? Diulang tapi dapat kurang jelas. Apa pentingnya sila ketiga bagi kehidupan bangsa Indonesia? Iya, saya kira jelas ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang bertanya, ya. Siapa namanya itu? Novel ya? Perkenalkan, nama saya Noval dari kelompok 2. Ingin bertanya bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan Jangan ditutup dibuka aja. Ketin aja mic-nya. Udah, ada ketin. Ya, silakan. Bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jelas ya? Oke. Dicari dulu apa? Mau tulis?
Sudah? Siap? Saya akan menjawab pertanyaan topik dari kelompok 4. Soalnya, apa pentingnya sila ketiga bagi kehidupan bangsa Indonesia? Yaitu landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal, kelompok 2. Bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan dan golongan, menimbulkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya tadi, kelompok 4 silakan. Topik ya. Yang Lordi tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Pancasila, sila keempat. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Saya sendiri sebagai ketua yaitu Taufik Irawan, dan di samping kanan saya ada Alawi sebagai anggota. Di sebelah kiri saya ada Elvira sebagai wakil, dan di sebelah sini ada Amel Fitri sebagai operator. Alawi. Sebelum memulai video, saya akan menjelaskan apa itu sila keempat. Makna lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng digunakan untuk simbol sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang akan berdiskusi untuk memutuskan sesuatu. Contohnya seperti menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Lanjutnya. Langsung video. Masuk video. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng adalah lambang dari Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai lambang sila keempat pada Pancasila, banteng punya arti tersendiri, kids. Yap, setiap sila yang ada pada Pancasila punya gambar yang melambangkan isi dan maksud dari masing-masing sila. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna lambang banteng pada sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Karena itu, nggak heran kalau banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila.
Makna sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia punya hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama, nggak ada yang membedakan. Meski punya hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan nggak boleh egoistis. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Enggak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. 5. Ikut menyampaikan pendapat kalau sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah kids, itulah makna sila kelima Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Dari video tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Nama saya Melian Reni dari kelompok 5. Sebutkan nilai Pancasila sila 4. Nama saya Melian Reni dari kelompok 5. Sebutkan nilai Pancasila sila keempat. Nilai-nilai. Baik, apakah ada lagi? Perkenalkan, nama saya Yurnia Palinaya Sudiaisyah. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa makna dari Pancasila sila keempat? Sudah jelas? Mau diskusi dulu? Kasih waktu? Sudah? Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel Anggraini. Sebutkan nilai Pancasila sila keempat. Sila keempat, salah satunya itu memutuskan hal secara sesama, membantu sesama lain, tidak memaksa kehendak orang lain atau pendapat saat bermusyawarah. Saya akan menjawab soal dari Fani dari kelompok 1. Apa makna dari Pancasila sila keempat? Yaitu sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang membedakan seperti suku, ras, agama, dan lain-lain. Sudah cukup, Ani. Sudah. Apa ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Cukup. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok terakhir ya, 5 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ya, soal silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya Tiara Andraini sebagai ketua dari kelompok 5, Aisyah Prilia Zaratusita sebagai wakil, Nurmainatul Fajriah sebagai operator, Amel Anggraini sebagai notulis, lalu Nazwa Indah Mutia sebagai anggota. Sebelum kami memutar videonya, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sila kelima Pancasila. Makna dari sila kelima Pancasila adalah menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Selanjutnya, video berikut akan membahas penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran guru kelas digital. Pada kesempatan ini akan diinformasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku seperti 1. Bertindak dan berperilaku adil terhadap anggota atau bawahan jika diamanahi sebagai pemimpin, seperti ditunjuk sebagai ketua kelas, ketua OSIS, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, atau pemimpin organisasi lainnya. 2. Tidak rakus dan arogan bila mendapatkan kesempatan. 3. Ikhlas berbagi kepada teman, sahabat, atau orang lain yang membutuhkan. 4. Berusaha menolong atau membantu orang lain sesuai kemampuan. 5. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. 6. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 7. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 8. Menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. 9. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Ya, silakan. Itulah penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan diajukan. Ya, Anggi. Perkenalkan, nama saya Diani Purnamasari dari kelompok 3 ingin bertanya apa peran masyarakat dalam mendukung terwujudnya nilai-nilai keadilan sosial. Diulang pelan-pelan lagi, pelan-pelan. Tenang aja. Perkenalkan, nama saya Diani Purnamasari dari kelompok 3 ingin bertanya apa peran masyarakat dalam mendukung terwujudnya nilai-nilai keadilan sosial. Peran dalam mewujudkan keadilan sosial. Sudah? Dilanjut. Masih. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Ya, kelompok 1. Ini Muhammad Rizky nanya terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk menjaga sila kelima Pancasila tetap hidup? Menjaga Pancasila, jelas. Apa yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk menjaga sila kelima Pancasila tetap hidup? Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Andiati Pernamasari dari kelompok 3. Apa peran masyarakat dalam mendukungnya terwujudnya nilai-nilai keadilan sosial? Masyarakat berperan dalam mendukungnya dengan turut serta dalam membangun yang berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan sosial yang adil. Menciptakan lingkungan sosial yang adil. Coba Bapak Anggai deh. Menurut kamu menciptakan lingkungan sosial yang adil yang gimana? Menciptakan lingkungan sosial yang adil. Siapa ya? Seperti apa dia nggak? Seperti itu. Itu kelompok. Misal dalam lingkungan keluarga. Keluarga 3 berarti ya. Kamu menentukan 3. Jadi ngomong keluarga nanti di sekolah, nanti di rumah teman. Keluarga dulu. Ya silakan. Keluarga gimana? Bersikap adil di lingkungan keluarga. Misal kalau kita ingin jajan, ya, kita harus berbagi dengan adik atau kakak. Oke. Setuju kan teman-teman nih? Yuk. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Adil menurut kamu? Tugas pikir. Ya, tugas pikir. Semuanya harus mengerjakan tugas pikir. Seperti misalkan siapa di sini yang piket 1 siapa tadi? Yang piket 1 Ya. Rafael. Tadi piket nggak? Bilang. Kenapa nggak piket? Oh ini kalau di kelas kamu bapak tanya ya, kalau biar adil ya. Bapak juga nggak tahu kalau di kelas kamu nggak begitu. Jadi kalau ada yang nggak piket kayak Rafael ini, itu diapain biasanya? Kena sanksi apa? Harus kena denda 5.000 ya? Dilaksanain gitu biasanya? Dilaksanain? Enggak? Wah ini kayaknya mau sih ditegangin lagi ya biar adil sosial. Siapa lagi yang hari Sabtu jauh pengen tes ya? Yang Sabtu siapa? Saya cuma lihat Rafael aja. Ya. Terus apa lagi kalau di lingkungan teman? Di lingkungan teman, pas kerja kelompok tuh. Contoh, ini nih ya kerja kelompok ini ya. Gimana? Ada yang nggak kerja di kelompok kamu? Tunjuk aja tunjuk. Enggak, semuanya kerjain. Semuanya kerjain, alhamdulillah. Ada lagi? Kayak gimana? Ada yang diam mau kayak gimana? Kalau nggak ngerjain kelompok? Enggak, semuanya kerja. Di kelompok saya tuh semuanya kerja. Harus semuanya kerja. Iya. Nggak boleh, nggak ada yang harus diam gitu. Setuju nggak teman-teman ya? Setuju? Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Mumpung dalam sila keadilan sosial. Ada lagi? Dari kelompok 4? Nggak ada? Terima kasih. Silakan dilanjut. Aisyah belum jawab pertanyaan nomor 2. Oh iya, masih ada pertanyaan lagi. Satu nggak dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Saputra. Apa yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk menjaga sila kelima Pancasila tetap hidup? Yaitu, sebagai siswa kita dapat melakukan beberapa hal untuk menjaga sila kelima tetap hidup. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat atau aksi sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang konsep keadilan sosial dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, aksi sukarela apa nih ketua? Ya, sama ketuanya. Contohin aksi sukarela di lingkungan, di sekolah, di rumah, dan di teman. Aksi sukarela Di sekolah misalnya kerja bakti kayak jungsi. Oh ya, itu aksi sukarela ya. Untuk menolong aparat sekolah dalam kebersihan lingkungan sekolah. Ya. Coba kalau di rumah? Kalau di rumah gampangnya membantu orang tua gitu. Oke, itu aksi sukarela ya. Tanpa pamrih itu. Ikhlas itu bantu orang tua ya kan? Ikhlas, semuanya ikhlas bantu orang tua.
Itu namanya aksi sukarela di rumah. Jadi teman-teman, itu teman apa? Kalau teman misal teman nggak bawa uang buat jajan, Iya. kita kasih 1.000 2.000 gitu. Iya. Kamu buat beli apa ya? Buat beli cilok nih. Ya udah, terima kasih ya. Silakan, masih ada lagi yang mau disampaikan. Enggak. Kami akhiri presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir di kelompok Tiara ya, kita ada beberapa hal di dalam kegiatan penutupan. Yang pertama kita harus refleksi nih, ya. Bapak refleksi diri Bapak sendiri ya. Ini namanya belajar dengan masalah. Masalah kita adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini refleksi buat saya. Pertama, pertanyaan apa yang muncul dalam kegiatan kali ini seputar sila ke-1 dan sila ke-5. Ya, dari mulai sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ada apa yang ingin saya ubah dengan cara mengajar dalam kegiatan ini, jadi saya akan memilah. Nanti nggak langsung konsepnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kegiatan akhir, Bapak harus refleksi. Jadi lebih tuntas. Kalau sekarang kan lebih cepat nih, waktunya lebih cepat. Jadi sila ke-1 apa? Mungkin minggu depan sila ke-1 konteksnya apa gitu, ya. Nanti bakal ada pemecahan di sila 1, sila 2, sila 3, sila 4. Gak kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang kurang terfokus, silanya sila 1 sampai sila ke-5. Itu banyak sekali kalau kita bedah, ya. Termasuk kepada hal-hal yang kecil ya, kayak gini lah. Apa sih Pak hal kecil yang bisa kita lakukan dalam sila ke-1? Misalkan di jalan kalian ada batu nih, ya, batu kamu singkirkan gitu, daripada nanti batunya bikin kepleset motor, di belakangnya ada yang ngebut ketabrak, di belakangnya lagi ada kontainer ketabrak, dan di belakangnya lagi ada susulan, itu lebih membahayakan. Itu salah satu pengamalan sila ke-1 menurut Bapak, hal-hal yang kecil, ya. Yang ketiga, pelajaran apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran? 1, kalian bisa tampil ke depan, ya. Biasanya Bapak cuma pakai LKS, terangin di depan, kalian nggak tahu Bapak kalian siapa yang bisa menyampaikan, siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa memberikan ide sama teman-temannya. Bapak nggak tahu selama ini, ya. Dalam pembelajaran kali ini Bapak bisa lebih melihat lagi siapa yang terampil menjawab, siapa yang terampil memainkan konflik, dan bisa bagi itu Mas. Itu yang Bapak lihat. Jadi semuanya kerja. Yang keempat, apa yang ingin saya ubah, yang saya ubah untuk meningkatkan, memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran ini. Jadi selama ini Bapak belum melihat di siswanya itu detail yang mengerjakan siapa. Mungkin nanti suatu saat tugasnya bakal sebulan baru presentasi. Jadi melihat siapa yang kerja, atau nanti ada semacam seminar gitu, ya. Tidak hanya di depan saja kalian presentasi contohnya, atau mungkin nanti kepada aplikasinya, bagaimana aksinya. Misalkan ada apa sekarang ya? Ada bantuan bencana misalkan. Saya mengamalkan sila ke-3. Saya menolong dengan sumbangsi di jalan depan raya gedung PGRI. Saya membuka donasi, ditunjukkan fotonya. Kalau ini kan baru hanya kontekstual ya. Kita nanti kepada apa namanya, nyatanya, aksi nyatanya ya. Nanti mungkin kayak gitu belajarnya. Yang kelima, apa yang saya miliki sekarang, saya akan mengajar kegiatan yang sama di kuliah. Bapak tetap tapi lebih mendalam, lebih kepada aksi nyata. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan peran apa pada saat itu. Jadi
ketika Bapak mengalami masalah ini hal baru di Bapak, ya. Tidak hanya membawa PNS, tidak hanya apa namanya, coba baca ya kerangkaian yang ada di LKS itu selama ini gitu ya. Ini kita coba lewat PPT, Bapak berusaha, nanti kemudian hari mungkin ada undang narasumber. Sila pertama Bapak akan mengundang narasumbernya Pak Ramadan, misalkan ya. Itu salah satu nanti mungkin begitu. Menurut Pak Roma, apa sila-sila pertama yang tergandung itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ya kayak gitu ya. Nanti sila persatuan dan kesatuan Bapak undang Bupati atau Pak Apol, materinya dikaitkan dengan penerapan produk TKJ 11 TKJ 10 TKJ mungkin 11 TKJ 11 TKJ pemasaran produk yang dimunculkan oleh Motherboard dari SMK PGRI misalnya, ya nggak tahu ya. Nanti satu-satu ini kita seperti itu, ya. Nah ini ada 3, silakan ditulis nanti di soal esai baliknya. Ada 3 ya, refleksi buat kalian, bukan hanya Bapak saja. Kalian juga ada refleksinya. Dari proses belajar ini, ngacak ya. Apa yang bisa kalian pahami? Ayo. Ya, Rafael, silakan di depan. Nih, pegang ini ya. Ya, nanti bisa diikuti. Tulis soalnya apa yang Rafael pahami. Silakan. Ya, Saya memahami bahwa Pancasila adalah dasar serta landasan ideologi dan karakter bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila harus meresap dalam aspek kehidupan kita. Bukan main luar biasa. Bukan. Selama Bapak ngajar baru kali ini Bapak ya melihat Rafael itu brilian. Landasan ideologi apa dulu lah? Landasan ideologi karakter bangsa Indonesia itu adanya di Pancasila, ya. Jadi Bapak jadi tahu nih sekarang apa ini udah luar biasa gitu. Bapak selama ini diam aja di pojoknya, benar nggak Rafael? Kalau Bapak ngajar Rafael ini biasanya diam di pojok sebelah kanan dulu biasanya, ya di pojok sebelah kanan dulu. Kalau sekarang kan lebih kelihatan bisa sebelah kiri sih, sekarang nggak pojok banget, lebih ke depan sedikit karena duduknya kita lebih center ya. Oke, yang kedua dari proses belajar hari ini, hal apa yang saya pahami dan saya ingin tahu lebih dalam tentang apa yo? Siapa yang mau ngomong di sini? Pengen tahu lebih dalam tentang apa? Ayo, cuk. Mau dari sini jangan ngomong. Gak apa-apa. Ingin lebih tahu dalam tentang? Ya, silakan. Dari proses belajar hari ini, saya yang belum saya pahami dan ingin mengetahui lebih dalam tentang apa? Ya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Silakan Pak, betul. Yang pertama itu Apa? baik dari sila pertama pun sampai sila kelima. Semuanya. Ada yang lebih spesifik yang perlu dipahami. Yuk. Maka saya tiara gitu, tiara. Ayo pemanggilan, nggak perlu ngomong. Yang perlu kalian pahami apa? Yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah apakah nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 ini apakah masih belum dijalankan? Contoh di sekolah gitu, kamu udah tahu di sekolah apa upacara gitu? Iya, misal ada yang masih belum ikut upacara. Oh, harus ada aplikasi yang lain gitu, misalkan hukuman dan lain sebagainya gitu. Mungkin gimana? Bapak tahu? Kayak gimana? Tenang. Kayak inilah Bapak. Sekarang ini ada apa namanya? Perang Palestina ya. Nah, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Coba Tiara. Itu aja lah, Bapak pengen tahu.
Kamu paham nggak tentang Palestina? Paham? Israel merebut Palestina. Ya. Nah, itu sesuai dengan sila keberapa? Apa yang kamu akan lakukan dengan sila ini? Untuk menolong sesama muslim. Muslim kan? Ya, muslim pakai jilbab. Ya, apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan beberapa sila? Apa yang kamu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan ya, bebas saja. Berdoa untuk saudara-saudara di Palestina. Lanjut, bagus. Menyumbangkan sesuatu untuk Palestina. Lagi, ada lagi. Saya mendukung penuh atas Palestina. Terima kasih ya. Jadi masalah intinya bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan ya. Gitu hebohnya Palestina ya. Lanjut. Dan belajar hari ini hal apa saja yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dijawab termasuk refleksinya. Ya, kesimpulan dari kelompok 1. Bapak pengen tahu nih kesimpulannya apa nih ya. Coba kita simpulkan bareng-bareng. Mulai dari kelompok 1. Silakan apa yang bisa nyimpulin ya? Muhammad Rizky, maaf. Silakan pakai mic-nya. Kamu kasih ke yang lain nanti. Ya, kita perhatikan kesimpulan dari kelompok 1 ya. Ini dinilai semuanya ya, kelompok 1 nilai semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan keberlanjutan. Kesimpulannya, sila ini menegakkan pentingnya keberagaman keyakinan akan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Jadi sila ke mana berapa ya? Kasih tepuk tangan dulu ya. Ya. Sila ke-1 itu menjaga toleransi sampai ke dunia bahkan ya. Kita lanjut ke kelompok 2, kesimpulan kelompok 2. Rafael, saya belum komentar nih. Belum dapat nilai nih di sini saya. Ya. Terima kasih saya. Silakan lanjut. Ya, Ibu dinalain dulu. Kesimpulannya dari sila kedua yaitu menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua warga, negara, dan pembangunan manusia yang beradab melalui pendidikan dan budaya. Melalui pendidikan dan kebudayaan. Jadi saya menganggap bahwa sila kemanusiaan dan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab itu perlu ditanamkan semenjak kecil ya, melalui pendidikan dan budaya. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat saya. Kelompok 3. Eva lagi. Yang belum siapa? Silakan ngomong aja. Eva lagi. Ya, silakan Eva. Kita kasih dulu pelan-pelan. Ya. Kesimpulan dari sila ketiga yaitu pengakuan atas Bhinneka Tunggal Ika yang melekat pada unsur bangsa Indonesia seperti suku, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Semboyan kita ini dipakai dalam rangka persatuan dan kesatuan. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Kelompok 4 ya, ada siapa ini namanya? Baru nih ya. Siapa? Elvira ya, lanjut. Elvira baru ya. Kesimpulan dari sila keempat yaitu harus melekat pada jiwa rakyat Indonesia untuk mencerminkan masyarakat Indonesia dan dunia. Wih, luar biasa. Luar biasa. Oke. Kelompok 5 terakhir ya. Kesimpulan kelompok kami tentang sila kelima Pancasila menggarisbawahi pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung
Ya, ini pemerintah luar biasa. Ya, Bapak akhirnya. Ya, tadi Bapak ngambil beberapa kesimpulan, terutama dari apa ya? Tadi di kesimpulan Bapak sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kesimpulan yang Bapak tadi, Pancasila adalah merupakan ideologi atau landasan dasar bagaimana setiap manusia, baik manusia sebagai rakyat maupun sebagai pemerintahnya, berlaku adil, bertuhan dan bersatu, menyelesaikan dengan musyawarah sesuai dengan sila-sila yang ada. Sekian dulu dari Bapak. Untuk doa tutup saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan dipimpin sebagai penutup ya. Nanti kita tutup acara ini, silakan kerjakan yang sudah dikerjakan, selesai dikembalikan lagi kepada saya. Kemudian nanti Bapak ucapkan terima kasih, jangan lupa hati-hati di jalan. Ya, silakan tutup dengan kain. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pulang, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, jangan lupa tugas dia dikerjakan di rumah. Kembali ke sekolah dengan keadaan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali lagi. Lebih terbaik kembali. Alhamdulillah. Ayo, isi dulu Cok, isi dulu boleh. Dari meja semuanya. Aduh, saya tuh parasan banget tuh Pak ya. Ya, itu lagi. Saya parah. Mana lagi? Mau frame parah. Tuh. Mana kalau juga? Oh. Saya parah. Itu. Yang kembalikan dulu. Apa ya? Saya silakan mau kalau bukan apa ya. Makan dulu, uangnya ke dia Rizky. Makan dulu. Makan dulu.
Inggris.